Garcia. Rodriguez says he's not hurt. Fighters. This is the well, it also showboats. Canelo Alvarez makes his. Betul, siapapun yang merasa so angkuh di depan lawannya, maka bersiaplah untuk mendapat karmanya. He didn't trash talk leading up to the fight, but down he goes. With a short punch inside. Dan kali ini di part 7, member olahraga akan merangkum kejaran karma di atas ring. Diawali dari laga kelas berat eksibisi antara Eric Beterbiev X melawan Jackie Burt. Laga ini terjadi pada tahun 99. Saat itu sebenarnya Beterbiev menginginkan untuk melawan dengan Mike Tyson. Hanya saja laga itu gagal, yang akhirnya Jackie yang menjadi lawannya. Di awal laga, Jackie Burt mencoba menyerang terlebih dahulu, namun semuanya masih mudah diatasi. Merasa dirinya lebih kuat, Jackie mulai menyombongkan dirinya. Dia menari-nari sebagai bentuk ejekan. Dia lupa bahwa orang gemuk di depannya memiliki pukulan yang mematikan. Beterbiev yang sudah muak dengan tingkahnya, akhirnya ia lampiaskan di ronde ketiga. Pukulan kejamnya langsung membuat Jackie terdiam. Tak ada tarian, tak ada ejekan, yang ada hanyalah rasa malu yang tidak bisa disembunyikan. Masih di kelas berat, Julian Fernandez, pemuda ini memang dikenal sebagai pria arogan dan so angkuh baik sebelum pertarungan maupun di atas ring. Dan di tahun 2020, ia dipertemukan dengan Frank Sanchez, petinju dari Kuba yang juga sparring partner dari Canelo Alvarez. Karma. Di tahun 2018, Ryan Garcia menjalani laga ke-17-nya. Ia dipertemukan dengan Braulio Rodriguez, petinju yang memang dikenal sebagai pria angkuh dan sombong. Tidak hanya sebelum pertarungan, bahkan saat di atas ring keangkuhannya masih ia perlihatkan. Di ronde pertama saja, dia langsung menuai karmanya. Ia menyeringai, masih menunjukkan bahwa itu masih pemanasan saja. Pria ini memang dikenal sebagai pria arogan yang selalu mengejek lawan-lawannya. Garcia yang sudah geram, akhirnya ia lampiaskan di ronde kelima. Trying to weather the storm, he is smiling through the onslaught. Garcia, he weathered that. Another one. And a hook. And down he goes. Sangat pantas si bajian ini mendapat karmanya. The force of that right hand. And the expression on his face, which I love. In his face, man. Come on, that's bad. Come on, man. It's an athlete. Come on, man. Sang provokator ulung, Ricardo Mayorga, pria ini memang dikenal sebagai pria tak sopan. Kali ini ia melawan Sen Musli, pria yang nantinya mendapat hinaan, termasuk sang istri yang juga mendapat hinaan itu. Ketengilan Mayorga memang tak berubah. Bahkan saat di atas ring, dia tak henti-hentinya mengejek Mosley. Mosley aż 39 rozstrzygnął przed go w miarę wymiany. Prawie się pobył, ale śliznął się. Dia merasa bahwa pukulan Mosley hanya dianggap angin lewat saja. Jeszcze perfekcyjnym przygotowaniem. No proszę. Stacyjnymi odchyleniem. Dan akhirnya karma itu hadir di ronde ke-6. Pokazał nam tutaj lwi pazur, no i Bodisan Mosley membuat Mayorga tak mampu untuk melanjutkan laga. Meski permusuhan sebelumnya memanas, namun setelah laga keduanya saling respect. Ricardo Mayorga walkę z Seanem Mosleyem, mimo iż Mayorga jeszcze sugerował sędziemu, że to był
Seperti pria yang satu ini, dia Charles Masunyi, petinju asal Zimbabwe. Dia memang dikenal sebagai bajingan sejati. Provokasi dan arogansi memang sudah menjadi bagian darinya. Hingga akhirnya di tahun 2017 saat ia berstatus pemilik sabuk WBC Silver, ia dipertemukan dengan petinju dari Uzbek yakni Kudratilo Abdukarov. Merasa dirinya seorang jawara, Masunyi mulai memperlihatkan kesombongannya. Ia seperti linglung seolah mendapat pukulan telak, menari-nari seolah kemenangan sudah berpihak padanya, membiarkan tangannya seakan-akan pukulan lawan tak berbahaya. Namun apa yang terjadi? Satu pukulan telak membuyarkan semuanya. Ia tumbang bersama dengan sifat angkuhnya. Ia mencoba bangkit padahal kakinya sudah goyah. Ia terus berusaha seolah kemenangan masih terbuka untuknya. Namun semuanya sudah terlambat. Usahanya sia-sia, yang ada malah semakin tak berdaya. Inilah contoh bagi mereka yang suka menyombongkan kemampuannya. Petinju yang satu ini jauh lebih angkuh lagi. Ia adalah Braulio Rodriguez, petinju asal Republik Dominika. Provokasi dan tarian di atas ring sudah menjadi hal biasa baginya. Ia tak henti-hentinya terus memprovokasi petinju Meksiko itu. Gayanya yang selangit itu seolah-olah menjadi ritual untuk meraih kemenangan. Bagi penonton mungkin itu hiburan, tapi bagi sang lawan jelas itu adalah penghinaan. Dan benar saja keangkuhannya langsung dibayar tunai malam itu. Dia mulai sadar bahwa keangkuhannya adalah dalang kehancurannya. Inilah contoh bagi mereka yang suka menyombongkan kemampuannya. Tak kalah angkuhnya, si manusia monyet ini juga super sombong. Ia adalah Leandro Silva, fighter dari Brazil yang selalu memakai topeng monyet. Representing Brazil, Leandro Apollo Silva. Di tahun 2022, ia dipertemukan dengan Marek Mazak, fighter dari Slovakia. Oh, and there's the blitz attacks. There are the blitz attacks coming. Si manusia monyet itu sudah unggul dan ia mampu menguasai jalannya pertandingan. This would be huge if he can finish this. Dan dari situlah sifat aslinya mulai muncul. Ia mulai mengejek Mazak yang menari-nari penuh dengan penghinaan. Namun satu yang dia lupa, bahwa ia belum menang. Selebrasi kemenangannya masih terlalu dini. Dan benar saja, di ronde kedua Karma itu langsung membayarnya dengan kontan. Pukulan kejam itu membuatnya langsung goyah dan ia tumbang dengan sangat mengenaskan. Sebenarnya sakitnya tak seberapa, tapi malunya tak terkira. Sangat layak jika ia dihukum seperti itu. Tahun 2017, duel petarung tak terkalahkan Dominic Reyes melawan Jordan Powell. California, Jordan the Juggernaut Powell. Dominic the Devastator Reyes. Times. Touch goes now if you want. At the sound of the bell, come on out, handle your business, let's go. Reyes yang terus menyerang, malah serangannya dianggap biasa saja oleh Powell. Dan benar saja, ejekan itu langsung dibayar dengan kontan. Ya beginilah jika suka meremehkan kekuatan lawan. Membahas soal karma, jelas laga ini juga tak luput dari pembahasan duel kali ini. Ginting yang sangat superior saat itu dengan angkuhnya mengejek Windry sepanjang laga. Ejekan itu jelas sebuah penghinaan pada Windry. Dan
Dan benar saja setelah itu Ginting malah mendapatkan remahnya. Tak kalah sombongnya, petinju ini juga sok angkuh di hadapan lawannya. Ya, petinju ini bernama Jean Pascal. Pada tahun 2018, ia dipertemukan dengan sang pemilik sabuk juara WBA di kelas berat ringan yang belum tersentuh kekalahan. Ya, dialah Dimitri Bivol. Dalam sesi tatap muka, Pascal merasa sok angkuh di hadapan Bivol. Once again, ladies and gentlemen, this our main event tomorrow night, live on HBO World Championship Boxing, 12 rounds scheduled. Hingga tibalah pada hari yang sangat dinantikan. Setelah keduanya berada di ring yang sama, akhirnya Bivol memberi pelajaran pada petinju sombong itu. Di laga ini, Bivol tak henti-hentinya terus memberi tekanan pada Pascal. Bahkan, ia berhasil ditumbangkan. Setelah melalui 12 ronde, Bivol akhirnya menang secara mutlak.